Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah perancangan berbaton komputer yang diampu oleh dosen Bapak Ayong Hyendro STMT IPM dengan judul Perancangan dan Analisis PLTS on-grid sederhana pada rumah tinggal berbasis software Home Pro. Anggota kelompok kami Aziz Fegian Putra dan saya Pradini Ivana. Deskripsi singkat tentang pengerjaan proyek ini, yang mana proyek ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis pembuatan PLTS on-grid untuk mengurangi biaya penggunaan listrik dari PLN pada rumah tinggal. Dalam pengolahan data, proyek ini menggunakan software Home Pro, yang mana untuk menganalisis beberapa parameter yang menjadi perhatian saat melaksanakan proyek ini, yaitu net present cost, levelized cost of energy, simple payback, dan internal rate of return. Pelaksanaan proyek ini yaitu pada sebuah rumah tinggal di Jalan Wana Bakti 2 nomor 7 Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Untuk acuan pustaka di sini kami dapat dari jurnal dengan judul Perancangan PLTS Atap on-grid rumah tinggal di Kota Magelang dengan kapasitas 0,846 kWp dan juga Peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2024. Nah, untuk slide 4 berikut ini data intensitas radiasi matahari. Bisa dilihat dari tampilan berikut ini besaran rata-rata radiasi matahari yaitu 5,12 kWh per meter persegi per hari. Nah, bisa dilihat untuk di bulan Januari sampai bulan Desember itu rata-rata hampir normal. Nah, untuk slide selanjutnya. Nah, untuk slide 5 data intensitas suhu. Bisa dilihat dari tampilan berikut ini. Rata-rata suhu harian yaitu 25,36 derajat Celcius. Nah, bisa teman-teman lihat ini untuk pendataannya di hari bulan Januari sampai April cukup rata ya. Untuk di bulan September itu kembali lagi ke semula. Nah, untuk selanjutnya untuk slide 6 ini data beban rumah. Nah, untuk bisa teman-teman lihat untuk lampu 20 watt selama 15 jam, daya yang dihasilkan 20 watt dan jumlah lampu ada 5 dan total watt yang dihasilkan 100 watt. Dan untuk lampu yang 25 watt digunakan selama 13 jam, daya yang dihasilkan 25 watt, jumlah lampu ada 2 dan total watt yang dihasilkan 50 watt. Dan kulkas digunakan selama 24 jam, daya yang dihasilkan 125 dan jumlah kulkas ada 1 dan total watt yang dihasilkan 25 watt, 125 watt. Untuk kipas angin digunakan selama 9 jam. Daya yang dihasilkan 45 watt dan jumlah kipas ada 3 dan total watt yang dihasilkan 135. Dan untuk TV digunakan selama 5 jam dan daya yang dihasilkan 55 watt dan jumlah TV yang digunakan ada 1 dan total watt yang dihasilkan 55 watt. Dan untuk mesin cuci digunakan selama 1 jam dan daya yang dihasilkan 245 watt dan jumlah mesin cuci ada 1 dan jumlah total watt yang digunakan ada 245. Dan untuk pompa air digunakan selama 7 jam, daya yang dihasilkan 125 watt dan pompa air ada 1 dan total watt yang dapat dihasilkan 125 watt. Dan setrikaan digunakan selama 1 jam, daya yang dihasilkan 250 watt dan setrikaan ada 1
dan total watt yang dihasilkan 250 watt. Dan untuk charger HP digunakan selama 4 jam, daya yang dihasilkan 10 watt, dan jumlah charger yang digunakan ada 5, dan total watt yang dihasilkan 50 watt. Dan rice cooker digunakan selama 3 jam, daya yang dihasilkan 395 watt, dan rice cooker ada 1 dan 3, total watt yang dihasilkan 395 watt. Dan untuk roster WiFi digunakan selama 24 jam, dan daya yang dihasilkan 10 watt, dan roster WiFi ada 1 dan total watt yang dihasilkan 10 watt. Dan untuk total keseluruhannya untuk data beban rumah yaitu 1540 watt. Nah, untuk set ini beri data penggunaan daya listrik per jam selama 24 jam atau 1 hari. Terdapat beberapa perangkat listrik yang digunakan selama 24 jam seperti kulkas. Juga ada perangkat listrik yang digunakan selama beberapa jam seperti lampu yang digunakan selama 15 jam. Dari sore hingga pagi hari. Nah, untuk di tabel ini di jam 12 sampai jam 4 itu total watt yang digunakan 285 watt. Dan untuk di jam 5 total watt yang digunakan 805, dan di jam 6 410, dan di jam 7 360, dan di jam 8 sampai jam 9 itu 135 watt, dan di jam 10 320 watt, dan di jam 11 665. Nah, untuk di jam 12 hingga jam 1 itu total keseluruhannya 270 watt. Dan di jam 2 itu penggunaan total wattnya 320 watt, dan di jam 3 itu 270 watt, dan di jam 4 itu 640 watt, dan di jam 5 890 watt, dan di jam 6 650 watt, dan di jam 7 dan di jam 7 465 watt, dan di jam 8 itu 590 watt, dan di jam 9 390 watt, dan di jam 10 345 watt, dan di jam 11 285 watt. Berikut adalah tampilan dari skematik PLTS on-grid pada rumah tinggal, yang mana di sini sumber listrik utamanya tetap dari listrik PLN yang ditandai dengan simbol grid. Beban menggunakan listrik dari PLN, yang kemudian untuk sumber listrik penunjangnya tetap didapatkan dari sumber DC, yaitu panel surya yang telah diubah menjadi AC menggunakan konverter. Nah, di sini komponen PLTS-nya kami menggunakan 2 produk. Produk pertama untuk panel suryanya menggunakan Canadian Solar Panel CS6W 550W 550W monokristalin dengan harga Rp2.650.000. Dan untuk inverternya kami menggunakan inverter Pure Sine Wave FVC 1500 ampere dan 12 port 1500 watt 12 port dengan harga Rp2.390.000. Di sini saya akan jelaskan tentang penggunaan aplikasi Home Pro. Untuk proyek ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu pemilihan tempat atau lokasi. Di sini kami ambil lokasinya di Pontianak, Paris 2, Jalan Wana Bakti 2. Selanjutnya untuk pengambilan data radiasi dan suhu. Data yang diambil sumbernya dari NASA. Nah, ini data yang sudah diunduh. Rata-rata untuk radiasi
5,12 kilowatt hour per meter persegi per hari. Selanjutnya untuk suhu senilai 26,36 derajat Celcius. Lalu selanjutnya tambahkan beban. Di sini terdapat pilihan residensial, komersial, industrial, community, dan blank. Karena sebelumnya kami pakai data yang sudah disiapkan, jadi pilih opsi blank, lalu pilih Januari. Oke, masukkan data 285 285 285 285 285 805 410 360 135 135 320 665 270 270 320 270 640 890 650 465 590 390 340 dan 285. Untuk tingkat keacakan hari per hari senilai 10% dan untuk per jamnya 20%. Skala rata-rata per hari 9,7. Komponen sumber utama dari PLN yaitu grid. Sebelumnya, pilih mata uang yang akan digunakan, yaitu di sini kami gunakan rupiah. Lanjut, kembali ke grid. Harga listrik PLN senilai 1447,7 kilowatt hour. Lalu sell back phase yang digunakan itu 0. Kenapa 0? Karena acuan di sini kami gunakan peraturan menteri yang ditetapkan sekarang. Maka tidak ada sell back phase-nya. Atau 0. Lanjut untuk panel surya. Di sini kami gunakan 2. Nah, datanya sudah disediakan sebelumnya. Nah, untuk kapasitasnya 0,550 kW. Lalu harganya 2.650.000. Untuk biaya penggantiannya tidak ada karena masa pakai panel yang digunakan selama 25 tahun dan proyek ini disiapkan untuk 25 tahun, maka nilai atau biaya penggantiannya tidak ada atau 0. Cuman ada biaya perawatannya sebesar Rp50.000. Jangan lupa di sini juga masukkan sama 0,550 kW. Lanjut untuk yang panel kedua sama persis dengan kapasitasnya 0,550 kW. Di sini juga masukkan 0,550 kW dengan harga 2.650.000, sama biaya penggantiannya tidak ada juga 0 dan biaya perawatannya sebesar Rp50.000. Lanjut ke konverter. Konverter sudah disediakan sebelumnya. Lanjut. Nah, di sini kapasitasnya 1,5 kW. Sama, masukkan juga 1,5 kW. Lanjut
dengan harga Rp2.350.000 dengan biaya penggantiannya Rp2.350.000 dan biaya perawatannya sebesar Rp50.000. Lama pakainya selama 10 tahun dengan nilai efisiensinya 95%. Tinggal hitung. Klik kalkulat. Untuk selanjutnya NPC dan COE, yang mana NPC itu Net Present Cost, yaitu jumlah total pengeluaran selama 25 tahun sebesar Rp57.141.140, dan Cost of Electricity atau COE-nya sebesar Rp1.146,21 per kilowatt hour. Ini adalah tampilan grafik dari cash flow. Penggambaran pengeluaran selama 25 tahun. Nah, untuk garis di sini ada dua garis, yaitu garis jingga dan garis abu. Untuk garis abu sendiri itu menggambarkan pengeluaran tanpa PLTS, sedangkan untuk garis jingga menggambarkan tentang pengeluaran dengan pemasangan PLTS. Perpotongan antara kedua garis tersebut menandakan simple payback atau kita kenal dengan balik modal, yang mana terjadi pada tahun kelima setelah pemasangan PLTS. Berikut data dari simple payback dan internal rate of return. Biaya investasi awal akan balik modal dalam 5,37 tahun dengan nilai IRR-nya sebesar 17,6%. Untuk simple payback-nya 5,37 tahun, return on investment 13,6%, internal rate of return 17,6%, net present value Rp8.140.000, capital investment-nya Rp6.380.000 dan annualized saving-nya Rp1.120.000. Nah, bisa dilihat teman-teman untuk produksi listrik per bulannya, bisa dilihat untuk yang warna merah itu dari PLN, dan untuk abu-abu sama ungu itu masing-masing panel di tiap bulannya dari Januari sampai Desember. Nah, untuk selanjutnya, nah untuk produksi listrik per tahun, hasil produksi listrik untuk tiap panel yang ada yaitu 836 kWh per tahun, sehingga total produksi listrik per tahunnya yaitu 1672 kWh. Nah, untuk kesimpulan, NPC dari sistem sebesar 57.981.140 juta ya, dan COE dari sistem sebesar 1.146.000. Nah, sistem payback atau modal awal pemasangan PLTS kembali menjadi 5,37 tahun. Produksi listrik per tahun sebesar 1.672 kWh. Total MPC selama 25 tahun menjadi lebih hemat dari 66.723.734,57 menjadi 57.981.140.000. Adanya penghematan pembayaran biaya listrik per tahun dari 5.110.000 per tahun menjadi 3.990.000 per tahun, menjadi biaya 1.444 per kWh menjadi 1.146 per kWh setelah pemasangan PLTS. Cukup sekian, terima kasih.